Yosua 10. Ketika Adoni-Zedek, raja Yerusalem, mendengar bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah membinasakannya, seperti yang telah ia lakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah ia telah melakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk Gibeon telah membuat perdamaian dengan Israel dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat ketakutan karena Gibeon adalah kota yang sangat besar, seperti salah satu dari kota-kota kerajaan. Dan karena kota itu lebih besar daripada Ai, juga semua kaum prianya perkasa. Lalu Adoni-Zedek, raja Yerusalem, mengutus kepada Hoham, raja Hebron, kepada Piram, raja Yarmut, kepada Yafia, raja Lakis, dan kepada Debir, raja Eglon, dengan berkata, "Datanglah kepadaku dan tolonglah aku, supaya kita dapat menyerang Gibeon, karena mereka telah membuat perdamaian dengan Yosua dan dengan umat Israel." Lalu berkumpullah kelima raja orang Amori itu, raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, dan raja Eglon. Mereka beserta seluruh bala tentara mereka. Mereka berkemah menghadap Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon mengirim orang kepada Yosua dan ke tempat perkemahan di Gilgal dengan mengatakan, "Janganlah menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Datanglah segera untuk menolong dan menyelamatkan kami, karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Ia dan seluruh bala tentara yang bersamanya, bahkan seluruh prajurit yang gagah perkasa. Yahwe berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, karena aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak seorang pun dari mereka dapat bertahan di hadapanmu." Yosua datang kepada mereka secara tiba-tiba setelah ia berjalan semalaman dari Gilgal. Maka Yahwe mengacaukan mereka di hadapan orang Israel dan menyerang mereka dengan pembantaian besar-besaran di Gibeon. Lalu mengejar mereka ke arah pendakian di Bet-Horon, menyerang mereka ke Azeka dan ke Makeda. Terjadilah ketika mereka melarikan diri dari hadapan orang Israel, mereka berada di lereng Bet-Horon. Maka Yahwe melemparkan batu-batu besar dari langit ke atas mereka sampai ke Azeka, dan matilah mereka. Banyaknya orang yang mati oleh hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Bani Israel dengan pedang. Pada hari ketika Yahwe menyerahkan orang Amori ke hadapan Bani Israel, berbicaralah Yosua kepada Yahwe dengan berkata di depan mata orang-orang Israel, "Matahari, diamlah di Gibeon, dan bulan, diamlah di lembah Ayalon." Maka diamlah matahari dan bulan tertahan di tempatnya, hingga bangsa itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis di dalam kitab orang jujur? Ya, matahari diam di tengah-tengah langit dan lama sekali terbenam di sepanjang hari. Belum pernah ada hari seperti itu sebelumnya atau sesudahnya, karena Yahwe mendengarkan suara seorang manusia, sebab Yahwe berperang untuk Israel. Kemudian Yosua pulang kembali, juga seluruh orang Israel yang bersamanya, ke perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Hal-hal itu disampaikan kepada Yosua dengan mengatakan, kelima raja telah ditemukan bersembunyi di dalam sebuah gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, "Gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah orang-orang atasnya untuk mengawasi mereka. Kamu janganlah tinggal diam, kejarlah musuh-musuhmu, dan kamu harus menyerang semua barisan paling belakang dari mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, karena Yahwe Elohimmu telah memberikan mereka ke dalam tanganmu." Terjadilah ketika Yosua dan Bani Israel selesai membinasakan mereka dengan serangan yang sangat dahsyat, hingga mereka dihancurkan, dan sisa dari mereka melarikan diri ke kota-kota berbenteng. Lalu seluruh bangsa itu kembali ke perkemahan dalam damai kepada Yosua di Makeda. Maka tidak ada lagi seorang pun yang berani mengeluarkan kata-kata tajam
terhadap siapapun di antara Bani Israel. Kemudian Yosua berkata, "Bukalah mulut gua itu, bawalah kepadaku kelima raja itu keluar dari gua itu." Mereka melakukan demikian dan membawa keluar kepadanya kelima raja itu dari gua: Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Terjadilah ketika mereka membawa keluar raja-raja itu kepadanya, Yosua memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada para panglima bala tentara yang telah pergi berperang bersamanya, "Mendekatlah, letakkanlah kakimu di atas leher raja-raja ini." Lalu mereka mendekat dan meletakkan kaki mereka di atas leher raja-raja itu. Berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut maupun gentar, jadilah perkasa dan berani, karena demikianlah Yahwe akan memperlakukan semua musuh yang kamu perangi." Yosua memukul kalah dan membunuh mereka, lalu menggantungnya pada 5 pohon, dan mereka tergantung pada pohon-pohon itu sampai malam. Terjadilah pada waktu terbenamnya matahari, Yosua memerintahkan supaya mereka menurunkan kelimanya dari pohon-pohon itu dan melemparkannya ke dalam goa tempat mereka pernah bersembunyi. Lalu meletakkan batu-batu besar pada mulut goa itu sampai hari ini. Pada hari itu, Yosua merebut Makeda, lalu ia memukulnya dengan mata pedang, serta menumpas raja mereka dan setiap orang di dalamnya. Ia tidak meninggalkan seorang pun hidup, dan ia memperlakukan Raja Makeda seperti yang dilakukannya kepada Raja Yeriko. Yosua berjalan terus, juga seluruh Israel bersamanya, dari Makeda ke Libna, dan ia berperang dengan Libna. Yahwe juga menyerahkan kota itu beserta rajanya ke dalam tangan orang Israel. Mereka memukul kota itu dengan mata pedang, juga semua orang yang ada di dalamnya. Ia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup di dalamnya. Dan ia memperlakukan rajanya seperti yang dilakukannya kepada Raja Yeriko. Yosua berjalan terus, juga seluruh Israel bersamanya, dari Libna ke Lakis. Lalu mereka berkemah menghadap Lakis dan berperang melawannya. Yahwe memberikan Lakis ke dalam tangan Israel, dan ia merebutnya pada hari kedua dan memukulnya dengan mata pedang. Juga setiap orang yang ada di dalamnya, sama seperti semua yang ia lakukan terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Gezer, datang untuk menolong Lakis. Yosua memukulnya dan orang-orangnya sampai tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup. Kemudian Yosua berjalan terus, juga seluruh orang Israel yang bersamanya, dari Lakis ke Eglon. Mereka berkemah menghadap ke Eglon dan bertarung melawannya, merebut kota itu pada hari itu, dan memukulnya dengan mata pedang. Ia membinasakan setiap orang yang ada di dalamnya pada hari itu, sama seperti yang ia lakukan kepada Lakis. Yosua serta seluruh orang Israel yang bersamanya berjalan terus dari Eglon ke Hebron. Mereka bertarung melawannya, lalu menangkapnya dan memukulnya dengan mata pedang beserta rajanya. Semua kota di dalamnya dan setiap orang di dalamnya. Ia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, sama seperti segala yang ia lakukan terhadap Eglon, yaitu memusnahkannya, juga setiap orang yang ada di dalamnya. Yosua dan seluruh orang Israel yang bersamanya pergi ke Debir dan berperang melawannya. Mereka merebut negeri itu beserta rajanya dan semua kotanya. Mereka memukul dengan mata pedang dan membinasakan setiap orang yang ada di dalamnya. Ia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah ia melakukannya terhadap Debir, juga terhadap rajanya. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna dan terhadap rajanya. Yosua memukul seluruh negeri di pegunungan di tanah Negeb, dan di lembah, serta lereng-lereng gunung, dan semua raja mereka. Ia tidak menyisakan seorang pun yang masih hidup, tetapi ia memusnahkan semua yang bernafas, sebagaimana yang telah Yahwe Elohim Israel perintahkan. Yosua menewaskan mereka dari Kadesh Barnea, bahkan sampai ke Gaza dan seluruh tanah Goshen, bahkan sampai ke Gibeon.
Yosua menangkap semua raja di negeri mereka itu dalam waktu yang sama, karena Yahwe Elohim Israel berperang bagi Israel. Lalu Yosua dan seluruh Israel yang bersamanya kembali ke perkemahan di Gilgal.